melayani Dia. Kita nyanyikan itu pujian, melayani, melayani lebih sungguh. Haleluya. kasih buat saat ini. Sepanjang minggu Tuhan sudah tolong kami, Tuhan sudah jaga kami, Tuhan sudah lindungi kami dengan begitu sempurna. Saat ini kami datang kepadamu sebagai satu keluarganya Allah. Mau bersama-sama boleh mau tinggikan Engkau, mau agungkan Engkau Tuhan. Berkaryalah Engkau di tempat ini Tuhan. Urapi ibadah kami saat ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar kami yang datang saat ini, saat kami beribadah, kami boleh mendapat jawaban dari segala apa yang jadi kebutuhan kami, segala masalah kami, segala pergumulan kami. Tuhan akan jawab, Tuhan pasti jawab. Haleluya. Sehingga ibadah ini menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan, ibadah yang menyenangkan hatimu ketika kami pulang sebentar. Haleluya. Kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan sorak-sorai, kami pulang dengan kemenangan yang sempurna yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami saat ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah Roh Kudus saja yang menolong, Roh Kudus saja yang menolong. Haleluya. Bekerjalah Engkau Roh Kudus saat ini, bekerjalah Engkau Roh Kudus saat ini. Haleluya. Roh Kudus yang
memberkatikan engkau. Sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita hari ini. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sorakan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Yesus
Engkau yang kami kagumi dalam hidup kami, karena Engkau begitu besar, Engkau ajaib bagi kami. Dan di mana hari ini kami boleh memperingati di mana hari pencurahan Roh Kudus terjadi bagi umat-umat Tuhan yang percaya, dan kami percaya itulah yang menuntun setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan saatnya Tuhan kami siap untuk terima kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu, kuasa otoritas berdaulat dalam hidup hamba-Mu, sehingga kebenaran yang disampaikan oleh hamba-Mu itu yang menjadi isi hati Allah bagi kami umat-umat Tuhan yang ada, sehingga teruslah kami semakin menjadi umat-umat yang mengerti dan terus melakukan akan kehendak kebenaran firman-Mu. Kuasai hati kami, kuasai tempat ini, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Kami percaya Roh Kudus yang menguasai kami, sehingga kebenaran firman Allah ditaburkan di tanah hati yang paling baik, sehingga dia boleh bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap terima kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat kita silakan duduk. Selanjutnya saya serahkan kepada Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya kita semua jemaat Tuhan terus dalam perlindungan, dalam keberkatan Tuhan. Amin. Ya, oke saudara, hari ini kita memperingati tentang hari Pentakosta yang kita tahu saudara adalah di mana peristiwa itu adalah peristiwa pencurahan Roh Kudus. Nah, saya tidak akan lama-lama saudara bicara awal, saya akan langsung saudara membuka Alkitab saja. Mari jemaat Tuhan yang ada di lantai atas, di bawah, dan di rumah juga boleh bangkit berdiri membuka Alkitab kita dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai 13. Kita akan baca satu perikop tentang Pentakosta. Ayat 1 saya, ayat 2 saudara ya, bergantian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka mulai kata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Berkerumunan orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar bahasa tersebut berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Yudea dan Pamphylia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat terpengaruh sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Bersama-sama ayat 13, 2, 3.
tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk. Ya, saudara, ini peristiwa kita mengenal biasa loteng Yerusalem ya. Kita mengenal loteng Yerusalem, dan itu tempatnya, saudara, adalah ketika orang percaya berkumpul itu. Sebetulnya itu adalah salah satu rumah yang dipakai kalau saudara akan ke Israel. Ya, saudara akan diajak salah satu tempat itu. Ya, kalau turnya ramai, saudara bisa dapat di bawah. Jadi rumah itu seperti 2 lantai, saudara. Ya, tetapi disambung menyambung, jadi kayak begitu, seperti rumah susun lah begitu, saudara. Tapi dia cuma 2 lantai. Nah, di situ, di atas itu, saudara, di atas itulah tempatnya orang percaya itu pada waktu itu berkumpul. Nah, sebelum saya menjelaskan ayat demi ayat ini, ingat saudara, kita akan bicara begini, ya, 6 hal, saudara, tentang Roh Kudusnya. Roh Kudus ini, jadi saudara ingat, dia begini. Saya akan bicara, supaya saya tulis supaya saudara bisa bedakan, saudara ya, tentang 6 hal, saudara ya, tentang Roh Kudus. Yang pertama, saudara, ya, bagaimana Roh Kudus kaitannya dengan Pentakosta, ya, kayak ini ya. Nah, saudara nanti ingat ya, Pentakosta ini dengan saya bilang lalu berbeda ya, dengan Pentakostalisme ya. 2, saudara, kita akan bicara tentang Roh Kudus sebagai pribadi. Ya, pribadi. Ini saudara ingatin saya, kalau ada ketukar-ketukar. Ya, yang ketiga, saudara, kita akan bahas juga tentang baptisan Roh Kudus. Nah, jadi kan saudara, saya tulis supaya saudara ingat, oh iya ya, ada baptisan Roh Kudus. Yang keempat, saudara, nanti kita akan bahas tentang ada namanya, kita kenal, saudara, tentang apa, saudara, penuh Roh Kudus. Nah, baru yang kelima dan 6 ya, saudara, yang kita bahas tentang karunia, apalagi saudara, karunia Roh Kudus ya, karunia Roh Kudus. Nah, ada lagi nanti kita bahas poin yang ke-6, saudara, adalah tentang buah. Begini ya. Saya kebaca ya, kita ulang ya, saudara, tentang 6 hal tentang Roh Kudus. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah Roh Kudus kaitannya dengan Pentakosta. Yang kedua, Roh Kudus, kita akan bicara tentang pribadinya Roh Kudus. Yang ketiga, kita akan bahas tentang baptisan Roh Kudus. Yang keempat, tentang penuh Roh Kudus. Yang kelima adalah karunia Roh Kudus. Yang keenam, tentang buah Roh Kudus. Ya, sebetulnya ada satu Kisah 8 tentang kuasa Roh Kudus. Oke, nanti saja. Ya. Nah, saya akan bahas dulu tentang Roh Kudus sekarang, saudara. Kita masih membahas sebetulnya dengan Yesus yang menyelamatkan, posisi Yesus yang menyelamatkan, dan ada di poin 8. Sementara ternyata poin 8 itu sudah sempat dibahas, jadi saya bahas 2 kali. Nah, kita pending dulu itu, saudara. Saya selesaikan dulu Roh Kudus, nanti saya akan sambung lagi dengan pengajaran tentang Yesus yang menyelamatkan. Kita masuk dulu dalam pengajaran tentang Roh Kudus ini ya. Nah, mari kita kembali melihat. Kita akan masuk pada poin yang pertama dulu tentang Pentakosta atau Roh Kudus kaitannya dengan Pentakosta. Kalau kita lihat ayat yang pertama, balik lagi dalam Kisah Rasul pasal 1. Sebentar ya, sebelum saya lanjut, kita setelah ibadah ini ada acara baptisan selam. Saya ada 2 orang, ada beberapa tapi masih belum ya ikut yang lain. Sebetulnya baptisan itu penting loh. Sebagai orang itu baptisan itu tindakan orang percaya. Jadi semua orang Kristen itu melakukan baptisan loh. Jangan saudara pikir cuma kita. Semua orang Kristen, apapun dia gerejanya, pasti ada baptisan. Hanya baptisan yang paling tepat itu tentu bagi kita, khususnya ada di gereja Pantekosta di Indonesia. Kita melakukan baptisan bukan baptisan gereja Pantekosta ya di Indonesia, tapi kita melakukan baptisan itu baptisan Tuhan Yesus, yaitu baptisan selam.
Kalau dan kita melakukan baptisan selam itu sudah akil balik. Kalau yang lain kan baptisan percik, baptisan pakai bendera, dan kedua mereka baptisnya masih baik. Nah begitu. Padahal baptis itu syarat orang baptis kalau dia sudah percaya Yesus. Nah coba pikir, bayi itu bisa percaya Yesus nggak saudara? Ya nggak bisa dia percaya. Makanya kita kalau bayi itu diserahkan bentuk pengakuan iman. Nah kalau mereka kan baptis bayi, nggak ada sebetulnya itu. Baptis itu sebenarnya juga di Alkitab itu memang ditenggelamkan, bukan dipercik. Ya. Sekalipun ada yang kata dia baptis itu mereka paksakan, ini loh ada yang juga dipercik. Tapi lihat saja Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan tahu, Yesus itu Tuhan Yesus dibaptis itu percik atau ditenggelamkan di air? Ya kan ditenggelamkan kan. Jadi kita patokan kan Tuhan Yesus. Jadi setiap orang percaya sebetulnya adalah wajib dibaptis. Jadi kalau ada saudara yang sudah percaya Yesus tapi belum baptis, cepat dibaptis karena baptisan itu perintah Tuhan. Begitu. Yesus memberikan contoh sebetulnya. Ya. Bukan berarti dia sekalipun dia adalah pribadi Tuhan tapi dia juga adalah pribadi ada natur manusianya, dia harus melakukan begitu. Ini loh orang percaya harus seperti ini. Jadi kedua orang yang sudah konseling, ya kalau ada di antara saudara, Pak saya mau baptis ya, saya nanti minggu depan karena mesti konseling baptisan dulu. Begitu ya, mesti konseling baptis. Kalau belum di konseling nggak bisa, mesti konseling dulu baptisan. Ya. Oke. Jadi setelah ini ada baptisan. Hanya begini. Setelah ini jemaat biasanya kan kita ajak dan semua ikut. Ayo kita mau ini. Tapi ini mohon maaf, hanya kami saja dan keluarga ya, kami yang Tuhan dan pastori. Kenapa? Karena tempat kita pakai kan punya orang, itu rumah. Nah masa pandemi kan dia mohon membatasi, ya gitu loh. Ya membatasi. Jadi yang lain ya ikut mendoakan saja ya, dan saudara tahu bahwa ada acara baptisan ya. Oke ya, mari kita kembali lihat kembali dulu lagi di Alkitab. Kita akan bicara ayat pertama dulu. Ayat pertama Kisah 1 ayat 8 ayat pertama Kisah 2 mari 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Kita lihat, saya sudah sempat bilang tadi bahwa ini adalah tempat di mana salah satu orang percaya dia punya rumah. Saudara, dia punya rumah karena orang percaya atau orang Kristen awal ini, saudara pengikut Yesus ini, mereka belum punya gereja, saudara belum ada tempat ibadah sendiri. Jadi orang-orang Kristen awal mula-mula itu saudara, mereka rata-rata memberikan rumah untuk tempat ibadah, memberikan rumah untuk datang berdoa di sana. Itu Kristen awal, saudara. Ya, makanya kalau saudara sebetulnya punya rumah, saudara, tapi nanti setelah pandemi ya, saudara buka rumah saudara, adakan kita punya komsel-komsel. Setelah pandemi ini saya lagi susun supaya komsel-komsel kita dibatasi 5 orang saja, 5 sampai 8 mungkin. Nah kalau 5 sampai 8 kan kita bisa ada 30 komsel. Ya 30 komsel, nanti ada ketua-ketuanya, begitu saudara. Nah kita bikin seperti itu. Saudara harus buka rumah saudara. Nanti kita akan berdoa, kita sharing firman. Nah mereka itu berkumpul di sana, saudara saling sharing-sharing. Ya, di salah satu jemaat ini. Nah, kita balik dulu ya, saudara. Ini kita bahas Roh Kudus kaitannya dengan Pentakosta. Yang poin yang pertama kita bahas Pentakosta, perhatikan ya. Pentakosta itu bukan Roh Kudus. Begitu. Makanya saya bilang Pentakosta kaitan dengan Roh Kudus. Pentakosta itu, saudara, adalah perayaan agama Yahudi. Nah, orang Kristen awal juga itu orang agamanya Yahudi. Jadi ada agama Yahudi, Yesus sendiri secara natur manusia, dia ada dalam agama Yahudi. Nah, di agama Yahudi, saudara, ada acara perayaan besar yang harus mereka peringati. Pertama, perayaan besar bagi mereka adalah Paskah. Begitu. Nah, perayaan besar kedua bagi mereka adalah Pentakosta. Ya, Pentakosta. Nah, ini yang kita bahas ini, saudara. Jadi Pentakosta ini
itu di hari ke-50. Penta dalam ini kan saudara 50 ya. Jadi Pentakosta. Jadi dia dihitung minggu ketiga, saudara. Jadi minggu ke-7 jadinya ya. Ke-7. Saudara, selesai. Jadi dari kebangkitan kita menghitung. Kalau mereka dari Paskah, jadi orang Yahudi itu setelah Paskah, saudara, jadi mereka datang juga dari luar daerah. Kalau kita lihat tadi ya, berkumpul. Nah, ini acara-acara perayaan besar, mereka juga datang dari luar-luar daerah. Orang Yahudi ini sudah banyak merantau. Kenapa? Karena posisi mereka di abad yang pertama itu, jangankan abad pertama, saudara, abad ke-1 sebelum Masehi pun, 1, 2, 3 terus ke sana, saudara, mereka memang sudah sebelumnya kan dijajah, sebelumnya kan ditawan juga di Babilonia, sekitar abad ke-5 ya, saudara, terus mereka bisa pulang. Nah, setelah itu juga mereka dalam jajahan ya, baik Yunani makanya kan orang Yahudi ini, saudara, ke dalam jajahan sehingga mereka pergi. Dan di Yahudi sendiri, di Israel sendiri, mereka sudah menggunakan dua bahasa, baik bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Karena Yunani sempat berkuasa, dan Yunani ini punya cara ketika dia berkuasa, dia menggunakan bukan hanya sekedar dia menguasai daerah, tapi dia harus mengajarkan bahasanya, harus pakai bahasa dia, jadi bahasa Yunani. Nah, makanya Alkitab kita, saudara, ditulis dalam Perjanjian Baru itu adalah bahasa Yunani, karena bahasa itu yang sudah digunakan. Nah, kita kembali ya, karena memang ditekan, dijajah, sehingga mereka mulai banyak pergi. Terlebih lagi, saudara, orang-orang Yahudi ini kita lihat bahwa memang banyak dimusuhi. Ya, sampai sekarang kalau kita lihat terus ya, sekalipun mereka orang Yahudi ini, saudara, ketika mereka pergi kemana-mana, orang Yahudi ini memang ada kekhususan dari Tuhan ya. Memang mereka punya hikmat kepintaran khusus. Ya, di mana saja mereka mau pergi pasti mereka bisa berhasil. Karena memang Tuhan menyertai mereka. Makanya kita anak-anak Tuhan ya bukan berarti mengidolakan mereka juga, tapi jangankan orang Yahudi ya, orang bukan Yahudi pun tidak boleh mengutuk. Ya, mau orang Islam pun kita tidak boleh kutuk. Mau agama tidak seiman pun Alkitab melarang, jangan mengutuk. Tapi kalau ada menganiaya kita, Alkitab tetap bilang jangan mengutuk, tapi berkatilah orang yang menganiaya kamu. Nah, itu ajaran Tuhan. Nah, orang-orang Yahudi ini sudah banyak pergi, saudara. Jadi mereka pergi di Kapadokia, Asia Kecil, di bagian Eropa. Mereka juga ke Mesir. Mereka terpencar semua. Ya, mereka itu terpencar karena apa? Karena ada tekanan dari Yunani pada waktu itu, Romawi. Tapi sebelumnya ya, mereka itu sudah pernah dikuasai namanya Asyur, pernah dikuasai oleh Babilonia, dikuasai negaranya loh, saudara. Sama seperti kita, saudara gambarkan pernah dikuasai oleh Portugis dulu ya, atau apa dulu? Pokoknya ada Portugis pernah kuasai, Belanda pernah kuasai, Jepang pernah kuasai, kan begitu. Nah, saudara bisa bayangkan. Sehingga orang biasa pergi. Nah, karena dijadikan budak ketika satu negara lain menguasai tempat itu. Begitu juga orang Israel. Nah, saya ceritakan begini supaya saudara tahu, oh kenapa mereka itu bisa datang ya dari luar negeri. Karena memang seperti itu tadinya latar belakang mereka itu memang ditekan di negara sendiri. Mereka kabur pergi ke negara-negara lain, kerajaan-kerajaan lain. Nah, sehingga kalau ada hari raya, dimanapun orang Yahudi itu berada, entah mereka dibilang di Kapadokia, di Pamfilia, di Kreta, itu ada di Asia, daerah-daerah Turki sekarang ya, ada di Roma, di bagian Eropa, ada di Mesir, begitu saudara. Dimanapun mereka, saudara, itu kalau ada hari raya mereka wajib pulang. Nah, terlebih hari raya Pentakosta. Nah, hari raya Pentakosta mereka pulang, saudara, datang di sana. Nah, ketika mereka pulang dikatakan tadi bahwa ada orang sudah percaya, orang-orang Yahudi ini berkumpul di satu tempat itu. Ya, di ayat pertama tadi berkumpul di satu tempat, mereka berdoa di sana sebagaimana janji Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 1. Saudara baca ayat 1 sampai 4 di sana. Tuhan Yesus berkata, pergi di sana, tunggu di sana, satu tempat berdoa di rumah itu, dan nanti disitulah Roh Kudus akan dicurahkan. Nah, kembali saudara, bahwa saya katakan ini tentang Pentakosta, saudara harus bedakan, saudara ya, sekali lagi,
Pentakosta itu bukanlah pribadi Roh Kudus. Pentakosta itu adalah perayaan dari agama Yahudi yang dimana mereka merayakan ini pertama adalah untuk mengingat, ya. Jadi setiap ada perayaan itu ada kisahnya bagi mereka, ya. Perayaan Pentakosta ini memperingati tentang turunnya 10 hukum Taurat, begitu. Itu mereka, saudara. Nah, itu harus dirayakan dan juga disusul mereka dengan panen dari gandum, begitu. Setiap panen mereka harus merayakan untuk memperingati itu. Ya, itu tentang Pentakosta, ya. Nah, saudara, sudah kalau kita hitung, ya, saudara, dari kebangkitan Yesus, berarti kebangkitannya sampai posisi sekarang, jadi kita menghitungnya hari ke-50. Ya, hari ke-50 itu Pentakosta. Nah, perhatikan, saudara, kita orang Kristen ini menggunakan Pentakosta juga. Ingat, ya, saudara, beda, ya, saya sudah jelaskan, saudara. Kita ini gereja Pantekosta di Indonesia. Tetapi kalau saya bilang, kalau saya mengajarkan Alkitab seperti perayaan-perayaan Yahudi, saya akan bilang Pentakosta. Ya, sekalipun Pantekosta ini dimaknai kepada Pentakosta, begitu, dimaknai kepada Pentakosta. Karena saya bilang bahwa di dalam aliran Pentakostalisme mereka duluan muncul, soalnya, saudara, ya. Mereka itu kan mengajarkan hal yang salah, begitu, hal yang salah, dimana saudara masih ingat, ya, mereka mengajarkan tentang 3 manifestasi satu pribadi, tetapi kita Pantekosta mengajarkan 3 pribadi tunggal dalam kemahakuasaan, itu Tritunggal, ya. Makanya itu sedikit dibedakan, tapi ingat juga pendiriannya menggunakan nama Pantekosta tetap berdasarkan Alkitab. Ya, kalau tidak salah Alkitab yang dicetak sekitar tahun 1800-an, saudara, ya. 1800-an sudah ada di Indonesia Alkitab berbahasa Indonesia, yaitu mereka memaknai zaman itu juga mereka sudah memaknai Pentakosta itu menulis dengan kata Pantekosta. Jadi sekalipun organisasi kita menulis Pantekosta tetap berdasarkan Alkitab yang diterjemahkan pada tahun sekitar 1929 atau 1829 atau 30 sekitar itu. Alkitab namanya Clean Cut, ya, sehingga mengambil dari situ. Oke, kita kembali lagi. Jadi sekarang kita lihat bahwa bagaimana kaitannya Roh Kudus dengan Pentakosta. Ketika saudara sudah mengenal tentang sejarahnya, latar belakang Pentakosta ini, saudara, bahwa ini adalah hari raya orang Yahudi, dan bagaimana orang percaya berkumpul pada waktu itu. Mereka itu memang berkumpul karena memang mereka latar belakang Yahudi. Orang Yahudi awal pun mereka belum ada gereja. Mereka masih istilah orang Kristen awal itu, contoh Yesus dan para murid-muridnya, mereka masih ke Bait Allah. Ke Bait Allah, belum ada gereja. Makanya mereka juga kadang-kadang pergi ke namanya sinagog-sinagog, gereja-gerejanya Yahudi, namanya sinagog, ya. Nah, kalau kita lihat, saudara, ketika orang baik agama Yahudi ketika hari Pentakosta dari negara-negara manapun pulang datang merayakan, juga ikut juga orang Kristen juga yang sudah percaya Yesus juga ikut merayakan Pentakosta, begitu. Jadi mereka juga merayakan Pentakosta. Nah, di hari raya Pentakosta ini, kalau saya lihat, di hari raya Pentakosta dikatakan tadi kembali ayat 1, ketika tiba hari Pentakosta. Dilihat, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Jadi baik orang Yahudi, agama Yahudi berkumpul juga di Yerusalem, juga orang yang percaya ikut juga berkumpul di Yerusalem. Nah, ketika mereka berkumpul di sana, tentu khusus orang percaya, saudara, itu mereka berkumpul di satu tempat dikatakan tadi. Ini di hari Pentakosta. Nah, di hari Pentakosta ini, saudara, di hari Pentakosta inilah di mana momen, ya, momen janji Tuhan. Coba lihat dulu, saudara, ya, di Kisah Rasul pasal
1. Perikopnya Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, ayat 1. Dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara tentang mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Jadi ini dia bilang, kamu jangan tinggalkan Yerusalem ya. Jadi ketika Yesus sudah terangkat, masih kan ada Paskah ya, dari Paskah baru ke kebangkitan ke 40 hari ya. Nah, dia bilang jangan dulu tinggalkan, jangan pergi dulu. Masih ada satu perayaan kan saudara, perayaan yaitu Pentakosta. Tunggu dulu ya, supaya mereka jangan dulu menyuruh mereka supaya tinggal ya. Jangan melarang mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Jangan tinggalkan dulu Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ. Nah, menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, ada janji, salah satu janji yang Tuhan akan penuhi, dikatakan ketika Yesus mau naik ke sorga ya. Yesus bilang kamu jangan tinggalkan dulu Yerusalem, jangan pulang dulu, begitu. Masih ada satu perayaan lagi, perayaan Pentakosta itu. Nah, sehingga para murid, orang percaya, saudara orang percaya ini, jadi akhirnya mereka tunggu dulu di Yerusalem, diam dulu di satu rumah, sehingga di sana mereka juga berdoa. Mereka berdoa menunggu, sama seperti kita kalau kita berdoa 10 malam. Ya, kita mengadakannya doa 10 malam. Sekalipun orang Yahudi itu mereka terus setiap hari menunggu mana itu janji Bapa tentang Roh Kudus ya pada waktu itu. Jadi mereka menunggu dulu supaya sampai di hari Pentakosta itu. Jemaat Tuhan, ada di antara saudara setiap malam ikut doa 10 malam kita, tidak pernah bolong? Ada ya? Ada juga yang tidak pernah ikut sama sekali ya. Nanti berikut saudara ikut ya. Kalau pas momen-momen ini ikut ya, ikut. Sekalipun kita hanya memperingati, tetapi justru di situ memang kita akan ingat. Oh iya ya, para murid juga dulu awal begitu. Seharusnya mereka tidak mau ikut, mereka seharusnya sudah mau pulang, sudah mau pergi. Tapi Yesus bilang tunggu ya, kamu jangan pergi kemana, pokoknya tunggu. Karena ini di hari Pentakosta ini kamu akan melihat sesuatu yang lain, sesuatu yang dimana telah dijanjikan oleh Bapa. Nah, kita kembali ya saudara. Ketika mereka menunggu, menanti, berdoa selama 10 hari itu, ternyata genap ke hari ke-50 saudara. Ke-50 itu kita lihat saudara di ayat yang ke pasal 2, ayat yang kedua kita lihat. Dikatakan apa saudara? Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Jadi ada sebuah peristiwa di sana, saudara, peristiwa bahwa di dalam hari Pentakosta inilah, saudara, Roh Kudus menyatakan atau Bapa di sorga dalam menggenapi, saudara, menggenapi apa yang telah dijanjikan itu tentang Roh Kudus itu akan datang. Nah, saudara tahu bahwa Roh Kudus ini di zaman perjanjian lama, dia itu tidak ada dalam setiap manusia. Dia tidak tinggal dalam setiap manusia. Dia cuma ada pada orang-orang tertentu saja. Ya, saya lihat begini ya. Jadi dia begini, dia cuma ada pada orang tertentu di zaman perjanjian lama, dan juga ada seperti ada kepada raja-raja yang ya Roh Kudus berkehendak. Tapi ketika raja itu sudah
tidak jadi raja lagi, ya dia akan pindah lagi, dia tidak akan tinggal lagi pada orang itu. Dan di bait Allah, saudara, sebelum ada bait Allah pun dia kemah dulu kan, dari kemah berubah jadi bait Allah. Dari situ ada tabut Allah. Nah, di situ juga dia tinggal, dikatakan. Nah, dan juga ada pada orang-orang khusus. Ya, ada orang-orang khusus itu, saudara, dia tinggal karena ada kepentingan khusus dari Tuhan. Ya, contoh kepada nanti kita akan bahas nanti di karunia-karunia di bagian sini, Roh Kudus dan karunia. Di sini karunia-karunia. Aholiab, ya, saudara, dipenuhi ya Roh Kudus untuk kepentingan mendirikan bait Allah, begitu saudara, membangun bait Allah. Sehingga Roh Kudus menguasai mereka, saudara, menguasai mereka sehingga mereka punya hikmat yang luar biasa sehingga dapat mendirikan itu. Tetapi setelah selesai, Roh Kudus pergi. Ya, nah hanya orang-orang tertentu, dan kita melihat bahwa sangat berbeda, saudara, dalam peristiwa Pentakosta ini. Tidak lagi demikian, saudara, bahwa Roh Kudus hanya pada orang-orang tertentu, tetapi dikatakan di sini bahwa Roh Kudus itu akan ada kepada orang-orang yang percaya. Nah, mulailah saudara dalam peristiwa Pentakosta ini, saudara, dalam peristiwa perayaan Pentakosta orang Yahudi ini, disinilah momen itu bahwa Roh Kudus mulai ada, tinggal, saudara, kepada semua orang yang percaya kepada Yesus. Makanya saudara, bagi kita, saya bilang itu kan sebetulnya bukan perayaan agama Kristen itu Pentakosta. Tetapi itu telah menjadi satu momen bagi kita orang Kristen, bagi kita orang percaya, supaya mengingat, oh ternyata hari raya Pentakosta ini adalah sebuah peristiwa di mana momen Tuhan menggenapi janjinya tentang Roh Kudus yang juga sebetulnya nabi-nabi dulu, saudara, baik Yesaya pernah menubuatkan, pokoknya nabi-nabi dalam perjanjian lama, mereka juga merindukan itu. Tapi mereka tidak sempat, karena mereka sudah mati di perjanjian lama. Karena mereka berpikir begitu indahnya, luar biasanya, bagaimana orang itu akan dikuasai oleh Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus akan tinggal dalam pribadi mereka. Itu sebetulnya dinanti-nantikan oleh para rasul-rasul dulu, nabi-nabi dulu. Tapi keburu mereka sudah mati dan mereka tidak mengalami peristiwa itu. Begitu, tidak hidup dalam peristiwa itu. Nah, makanya saya bilang, momen bagi kita ini tentang Pentakosta ini sesuatu yang harus diingat terus. Kenapa, saudara? Karena ini hari Pentakosta bagi kita sudah menjadi bukan saja satu perayaan yang agama Yahudi, tetapi sudah menjadi perayaan besar bagi kita. Apatah lagi khususnya kita gereja Pentakosta. Gereja lain, saudara, mereka tidak mengadakan doa 10 malam. Begitu kuatnya gereja Pentakosta, saudara, begitu kuatnya tentang pribadi Roh Kudus ini, mengingat tentang satu peristiwa di mana zaman perjanjian lama Roh Kudus tidak sembarang ada pada satu orang. Tetapi ketika dalam peristiwa Pentakosta dimulainya lah Roh Kudus itu turun tinggal kepada orang yang percaya. Makanya saya katakan, lalu saudara, sudah saya sempat bilang gini, bahwa setiap orang percaya ada Roh Kudus dalam hidup saudara. Amin, saudara. Ulang, setiap orang yang percaya Yesus, tapi percaya Yesus yang menyelamatkan, ya saudara, pasti ada Roh Kudus dalam hidup saudara. Makanya nanti kita akan bahas, saudara, beda nanti pribadi Roh Kudus dengan baptisan Roh Kudus, penuh Roh Kudus, karunia Roh Kudus, buah Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, itu berbeda lagi. Ya, tapi intinya kita bicara tentang di mana peristiwanya Pentakosta ini sampai kita orang khususnya dalam aliran Pentakosta, kita menjadikan ini sebuah perayaan yang luar biasa juga. Makanya kita tidak pernah menghilangkan itu doa 10 malam ini. Doa 10 malam bukan kita minta Roh Kudus
tolong masuk dalam hidup saya. Bukan itu. Karena Roh Kudus itu sudah ada di dalam kita. Selain sekali lagi jemaat Tuhan mengingat bahwa ini sebuah peristiwa yang sangat sakral bagi kita, tentang hari Pentakosta, yang dimana disitulah saudara janji yang dijanjikan oleh Tuhan, yang saya katakan tadi bahwa nabi-nabi pun sebetulnya mereka merindukan itu. Kita ingat ada Nabi Yoel yang digenapi dalam Kisah Rasul pasal 2. Itu Nabi Yoel dulu sudah merindukan. Dia berkata, nanti akan terjadi ya, bahwa Roh Kudus itu akan ada dari orang tua, muda-muda, sampai ke anak-anak. Wah, Nabi Yoel berkata, ini hebat sekali ini peristiwa ini. Kapan ini bisa terjadi? Nah gitu sudah. Mereka juga menantikan, tapi Nabi Yoel juga tidak sempat dapat itu. Coba kita lihat di Kisah 2 juga itu ya. Mari baca ayat 16. Jadi saudara sebetulnya gini ya, saudara harus lihat. Saya katakan tadi nabi-nabi dulu, saudara, itu mengingat kapan peristiwa ini akan terjadi. Itu mereka sebetulnya pengen sekali ada di situ. Pengen sekali melihat, mengalami di peristiwa di mana Roh Kudus akan ada kepada pribadi-pribadi manusia. Kapan itu? Tapi mereka tidak terjadi di zaman mereka. Di zaman kita lah yang terjadi, saudara. Makanya saya katakan saudara bahwa kita jemaat Tuhan khususnya di GPDI ini, Kota Wisata, saudara, tentang Pentakosta atau Roh Kudus kaitannya dengan Pentakosta, saudara, di momen-momen ini saya mendorong saudara, ini memang sudah lewat, tetapi nanti ke depan ya, memang saya bilang ini momen, makanya saya bilang Pentakosta, karena Roh Kudus kaitannya dengan Pentakosta. Roh Kudus ada selalu pada kita, tetapi momen tentang ini, saudara, hari Pentakosta, saya harap jemaat terus mengingat. Nanti Tuhan kasih umur panjang kita lagi, ada momen Pentakosta tahun depan lagi. Ikutin terus. Dulu tahun lalu atau 2 tahun lalu, kita kalau momen Pentakosta itu, wah kita bisa banyak di sini. Anak-anak remaja pun banyak ikut. Tapi kemarin di doa kita Pentakostanya kita pakai doa online, ya sedikit yang ikut, misalnya anak-anak remaja. Begitu. Saya tidak tahu apakah saudara karena kurang ngerti atau kurang kerinduan memperingatinya. Padahal saya bilang nabi-nabi, raja-raja itu saja menantikan luar biasa. Coba supaya saudara lihat ya. Mari kita baca. Ya, 2-3. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan apa? Perantaraan Nabi Yoel. Tuhan lo firmankan. Makanya Nabi Yoel itu rindu sekali. Lihat apa yang dia rindukan. 2-3. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa apa? Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, maka apa saudara? Anak-anakmu laki-laki. Bayangkan, saudara ingat ya, saya bilang tadi, Roh Kudus dulu tidak sembarang orang, iya kan? Dulu tidak sembarang orang, hanya orang khusus. Tapi ketika Tuhan bicara kepada Nabi Yoel, Nabi Yoel, waduh Tuhan, gimana ini peristiwa, kapan ini terjadi? Kok bisa anak-anak dicurahkan Roh Kudus? Kok anak-anak bisa seperti itu? Nah, terus apa lagi saudara? Anakmu laki-laki dan perempuan. Bayangkan, perempuan dulu, mohon maaf, di zaman PL itu sangat sedikit sekali loh saudara. Roh Kudus berkarya bagi mereka sangat sedikit sekali. Tetapi Nabi Yoel melihat kok perempuan-perempuan. Semua, mau anak laki, mau anak perempuan, anak-anak lagi. Terus apa lagi? Akan, loh, saudara bisa bayangkan, anak-anak pun bisa bernubuat. Haleluya saudara ya. No, anak-anak. Dan saya bilang dulu kalau kita doa semalam ini, banyak saudara, ada beberapa lah saudara. Memang tidak semua, nanti kita akan bahas ini di karunia. Ya, karunia-karunia. Jadi orang bisa bernubuat. Nubuat kita bukan lagi sesuatu yang baru ya saudara. Kalau sekarang itu karunia sekarang bukan sesuatu yang baru akan terjadi, tetapi itu sudah dicatat dalam Alkitab, tetapi orang itu bisa menyatakan lagi, tapi itu sudah di Alkitab. Ya. Beda dengan nubuat-nubuat nabi-nabi dulu, yang sesuatu belum ada, mereka nubuatkan. Ya oke, nanti kita bahas di karunia-karunia itu ya.
Tapi mari kita melihat dulu tentang apa yang dirindukan oleh Nabi Yoel. Itu terjadi di hari Pentakosta. Terus saudara, dan teruna-terunamu, teruna-teruna umur berapa itu? Ya? Berapa? Ya, remaja-remaja lah ya. Remaja-remaja. Jadi dari anak-anak, remaja-remaja. Ini seorang nabi ini merasa Roh Kudus loh ini. Dia saja dapatkan itu. Aduh, cuma sebentar dia sadar. Dia juga dikuasai Roh Kudus pada waktu jadi nabi, tapi belum, dia tidak bisa. Dan Nabi Yoel tahu memang tidak semua, tapi kok ini akan terjadi ya? Dari anak-anak mau laki-laki perempuan. Loh kok sampai anak-anak remaja? Makanya begini ya jemaat Tuhan, saudara dekatkan anak-anak kita. Mau kan masih kecil, percaya anak-anak saudara ketika sudah dibawa kepada Tuhan, itu ada Roh Kudus dalam hidupnya. Amin saudara. Ada. Maka jangan heran satu waktu anak-anak saudara bisa Roh Kudus kuasai dia, bisa menegur kita orang tua. Itu anak-anak. Jadi sekalipun anak kecil, saudara tahu, loh kok anak ini tahu-tahu bilang begini. Saudara harus peka. Jangan-jangan dia sedang dikuasai oleh Roh Kudus untuk bicara buat kita. Mungkin anak kecil kan, dia cuma bilang, mama, papa, ini kan mungkin dia bicara masih kecil, ini kan hari Minggu, kok enggak ke gereja? Nah, bisa loh saudara. Saudara loh, jangan saudaranya bilang, loh, kamu udah jangan bicara begitu. Jangan-jangan itu Roh Kudus bicara sama dia. Haleluya saudara. Karena memang ada Roh Kudus sama anak kecil, anak remaja. Hanya biasa ketika anak remaja, ya anak kecil justru peka sekali. Kalau anak remaja harusnya dikuasai Roh Kudus, apalagi dewasa, oh dia sudah lebih kurang peka. Kalau jarang dengan bersekutu dengan Tuhan, akan kurang peka. Nah, lanjut lagi saudara ya. Dan teruna-terunamu akan mendapat apa saudara? Penglihatan-penglihatan. Ini visi saudara. Jadi jangan saudara penglihatan terus begini ya, bertapa di rumahmu ada apa ya? Dia mau lihat-lihat. Nah itu mah iblis, saudara mengundang iblis itu. Jangan begitu. Berusaha bertapa. Di rumah Pak Pendeta ada apa ya? Tinggi, pendek. Maksudnya tinggi atau pendek? Ada berapa banyak? Begitu kan saudara. Maksudnya mau cari-cari lihat roh-roh apa di situ? Ini bukan begitu. Ini bukan penglihatan itu maksudnya. Ya, mendingan saudara jangan minta Tuhan, janganlah penglihatan begitu. Saudara takut sendiri kalau Tuhan kasih kan. Untuk apa mau lihat-lihat penglihatan begini ya? Bukan. Ini penglihatan visi. So bisa bayangkan anak-anak muda sekarang mereka punya visi. Haleluya saudara. Mau ke depan dia sudah bisa lihat. Oh seperti ini. Tuhan bisa taruh itu. Siapa yang bisa tahu tentang ke depan? Itu hanya Tuhan. Dan Tuhan bisa taruh visi itu bagi anak-anak muda. Amin. Kita pun bisa melihat sekarang, wah anak-anak muda hebat-hebat. Tapi intinya, mari lihat itu. Sudah bahwa anak-anak muda juga, ketika Roh Kudus menguasai, Nabi Yoel bilang, kok hebat? Kok hebat, kok anak-anak muda bisa melihat ke depan? Ini sebuah visi yang hebat. Tuhan bisa taruh. Dan selanjutnya lagi apa saudara? Penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Dia juga orang tua itu bisa dapat mimpi, maksudnya apa saudara? Mereka itu kan dapat hikmat-hikmat saudara yang dari Roh Kudus. Jadi intinya begini, dari orang tua, ini Nabi Yoel melihat, kok dari orang tua sampai anak kecil, dari anak kecil sampai orang tua, kok berbeda dengan zaman kita ya? Kenapa ini Roh Kudus ada pada mereka? Dan Yoel bilang, kapan ini peristiwa terjadi? Ternyata terjadi pada peristiwa hari Pentakosta. Nah, saudara yang salam Tuhan, saya sudah lewat jam saya menyampaikan firman. Saya masih bicara tentang Roh Kudus kaitannya dengan Pentakosta. Sekali lagi saudara, bahwa kita jemaat gereja Pantekosta, yang dimaksud Pantekosta memang ini adalah identiknya tentang sebuah perayaan, atau kita justru bukan kepada perayaan agama Yahudi.
Kalau kita menyebut Pantekosta sekarang atau Pentakosta, identik dengan Roh Kudus itu. Bahwa Roh Kudus itu yang dimana pengen diketahui oleh para nabi-nabi. Kapan itu akan terjadi? Saudara, bahwa itu terjadi 2000 tahun lebih lalu ketika hari Pentakosta. Kita jemaat Tuhan, Roh Kudus ini, saudara, kenapa Nabi Yoel sudah tahu? Orang kalau ada Roh Kudus, kalau kita lihat baik dia mendapat penglihatan, mendapat visi, dia akan mendapat kekuatan, kemampuan, dan lain sebagainya yang dijanjikan. Sehingga Yoel berkata, wah ini hebat sekali, karena ini pribadi Tuhan yang akan ada pada seseorang. Nah, bagi kita juga sekarang jemaat Tuhan, saya baru menyampaikan ini, saudara, baru poin pertama. Nanti saudara nanti ikutin sini, kita baru masuk nanti minggu depannya pribadi Roh Kudus ini, saudara. Saya baru sampaikan poin pertama dengan tujuan supaya saudara terus ingat, saudara, ya, tentang peristiwa Pentakosta. Adalah sebuah peristiwa yang dimana para nabi-nabi menantikan peristiwa itu, tapi mereka tidak sempat karena mereka sudah mati. Tetapi bagi kita sekarang, saudara, bersyukur sekali dibanding nabi-nabi dulu, karena mereka tidak tahu kapan itu. Tapi kita sekalipun tidak ada di peristiwa 2000 tahun lebih, tapi kita tahu bahwa peristiwa yang dinantikan oleh para nabi itu ada di hari Pentakosta. Amin, saudara. Makanya kita memperingatinya. Sekalipun kita sudah selesai tentang hari Pentakosta, minimal saudara ada di gereja Pantekosta di Indonesia, saudara tahu tentang Pantekosta. Amin. Bahwa saudara tahu bahwa itu adalah kaitannya dengan peristiwa turunnya Roh Kudus kepada semua orang percaya, tidak lagi kepada orang tertentu. Haleluya. Jadi saya mau tanya, saudara percaya di dalam saudara ada Roh Kudus? Amin. Ya. Jadi pulang di rumah, bilang sama anak-anak juga, di dalam engkau ada Roh Kudus. Bilang kepada orang tua saudara, di dalam engkau ada Roh Kudus. Makanya Alkitab bilang roh yang ada di dalam saudara lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Amin. Ya, puji Tuhan, Tuhan berkati. Saya sampaikan di sana dulu, saudara. Poin yang pertama nanti kita akan bahas minggu depan ya. Saya harap saudara hadir semuanya untuk mengikuti tentang pribadi Roh Kudus. Nanti saudara akan melihat di sana. Nah, baru kita lihat tentang fungsi-fungsi Roh Kudus ya. Kita akan bahas di sana. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Di lantai bawah, di rumah juga bangkit berdiri. Oke, kita tunduk kepala, kita datang pada Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, Engkau ada di dalam kami. Roh Kudus, Engkau ada di setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kepada jemaatmu di tempat ini, Engkau ada, Roh Kudus. Sadarkan kami sebagai orang tua, sebagai anak-anak, bahwa sesungguhnya Engkau ada dalam setiap pribadi kami ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan di momen memperingati karyamu yang luar biasa, penggenapan janji Bapa dalam hari Pentakosta yang sedang kami peringati saat ini. Roh Kudus, kami mohon kepadamu setiap kami di tempat ini, biar Engkau terus berkarya, menyatakan kepada setiap kami ya Tuhan, bahwa sesungguhnya Engkau ada, Engkau menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Roh Kudus. Saya mau berdoa buat saudara dalam kesempatan ini. Adakah di antara saudara yang saudara pengen supaya karunia-karunia Roh Kudus, nanti saya akan bahas itu nanti, tapi dalam peristiwa ini bukan saja Roh Kudus nyata di sana, tapi ada karunia-karunia juga dia nyatakan. Dan sesungguhnya harusnya memang semua orang percaya harus ada karunia. Karunia kita berbeda-beda. Tapi mungkin engkau belum merasakan, belum nyata bagi saudara. Saudara boleh minta kepada Roh Kudus. Roh Kudus, saya pengen tahu karunia apa dalam hidup saya. Mari jemaat Tuhan semuanya, karena saudara seharusnya ada karunia dalam hidup saudara. Saudara angkat tangan kanan saudara, atau angkat kedua belah tangan saudara. Bilang, Roh Kudus, saya pengen tahu karunia apa yang ada pada saya. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, hamba berdoa kepadamu. Lihat tangan-tangan kami terangkat kepadamu. Kami rindu mengetahui
Karunia-karunia yang ada pada kami, supaya karunia-karunia itu bisa aktif bagi kami. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus nyatakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya itu Engkau akan bukakan, singkapkan kepada kami. Engkau, sehingga kami mengetahui tentang karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Engkau turun tangan saat ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dalam peristiwa ini kami percaya Tuhan, Engkau terus mengurapi kami, Engkau terus memenuhi kami Roh Kudus dimanapun kami berada, karena Engkau ada di dalam kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk, saya serahkan kepada yang bertugas. Puji Tuhan, firman Tuhan yang begitu indah sudah memberkati kita saat ini. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Gembala atas kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati, dan kita sebagai jemaat tetap berdoa. Ya, Tuhan tolong Bapak Gembala ya, tetap diberi kekuatan. Roh Kudus berikan selalu hikmat ya, lewat Bapak Gembala, rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan boleh dibukakan. Puji Tuhan. Persembahan operasional dan pembangunan dapat ditransfer ke rekening BCA 12814555872 atas nama Dedi Chandra Dinata. Persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 7400516574 atas nama Yance Manore. Persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 57254263370 atas nama Ida Agustin Supriyatna. Ibadah komsel diadakan secara online pada hari Rabu pukul 19.30 melalui Zoom. Ibadah WSP diadakan secara online pada hari Jumat pukul 19.30 melalui Zoom. Doa pagi bersama di rumah masing-masing pada hari Sabtu pukul 7 sampai pukul 8 pagi melalui Zoom. Ibadah pemuda dan remaja YMB online diadakan pada hari Sabtu pukul 18.30 melalui Zoom. Jadwal ibadah minggu depan: ibadah raya 1 pukul 8 pagi di gereja. Ibadah sekolah minggu online pukul 16 melalui channel YouTube GPDI Kota Wisata. Ibadah raya 2 pukul 17 di gereja. Ibadah raya online pukul 17 melalui channel YouTube GPDI Kota Wisata. Shalom, saudara jemaat yang terkasih. Saya mewakili IMB Diakonia IMB dan Sekolah Minggu mengucapkan terima kasih untuk partisipasi saudara jemaat yang telah berpartisipasi dalam membeli produk yang IMB dan Sekolah Minggu jual. Dan sekarang kami setelah berhenti menjual produk, sekarang IMB membuka amplop ya, membagikan amplop untuk pembelian ruko gereja di sebelah. Dan pengumpulan amplop ini masih dibuka sampai dengan tanggal 31 Mei. Jadi bagi jemaat yang rindu untuk berpartisipasi, masih ada waktu sampai minggu depan, bisa diberikan amplopnya ke pengurus IMB atau secara transfer. Dan untuk pengumpulan dana telah terkumpul totalnya Rp21.041.500 dan target pembelian rukonya adalah 1,5 miliar. Ya, ini perincian pengumpulan dananya. Tadi boleh yang sebelumnya. Ya, hasil penjualan makanan dan minuman yaitu sebesar Rp3.691.500. Dan kemudian penerimaan amplop persembahan dan transfer itu totalnya Rp17.350.000. Baik. Ya, untuk jemaat yang rindu untuk melakukan transfer, bisa ditransfer ke rekening BCA 572-526-9312 atas nama Maria Natali selaku Bendahara YMB. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan, terima kasih. Mungkin ada tambahan lagi. Kalau sudah tidak ada, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Segera kita akan akhiri ibadah kita. Nanti Bapak Gembala akan tutup di dalam doa. Di sini saja kita yang mau dibaptis 2 orang maju ke depan, kita doakan dulu di hadapan jemaatnya, karena di sana sudah ada banyak jemaat. Biasa kita di sana saja karena jemaat rata-rata pada ikut. Ya, berlutut sini. Ya, berlutut. Mari jemaat Tuhan, kita doakan bahwa kedua anak ini telah melakukan perintah Tuhan dalam hal baptisan selam akan dilangsungkan sebentar. Bapa, ini kami di hadapan-Mu ya Tuhan, dan di hadapan jemaat-Mu, juga di hadapan keluarga mereka. Ada kedua anak-Mu Tuhan, Farel dan Jose. Mereka mau melakukan perintah firman-Mu dalam hal baptisan selam. Sebab itu kami berdoa kepadamu, biarlah kedua anak ini ya Tuhan, mereka benar-benar digenapi firman-Mu tadi, bahwa teruna-teruna juga ya Tuhan, Engkau akan penuhkan dengan kuasa-Mu. Mereka akan mendapat visi-visi yang luar biasa, karena mereka adalah generasi-generasi Kristus yang luar biasa. Sebab itu Engkau berkati kedua anak ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati engkau, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan memberkati engkau, sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, mereka telah melakukan, bertindak untuk melakukan perintah firman-Mu dalam baptisan ini. Terima kasih, terima kasih. Farel dan Joseph boleh mari. Saya berdoa sekarang buat seluruh jemaat Tuhan, saudara, baik di lantai atas, lantai bawah, dan juga di rumah. Saudara, ada pergumulan-pergumulan dalam keluarga, dalam ekonomi, usaha, bisnis, atau apapun, atau mungkin kesehatan saudara. Ada banyak pergumulan saudara. Saudara sampaikan kepada Tuhan dalam isi hatimu. Engkau angkat juga tangan kananmu pada Tuhan, dan engkau berkata, Tuhan, saya punya pergumulan ini. Sampaikan kepada Tuhan. Tuhan kita itu maha ada, bahkan Roh Kudus ada di dalam saudara. Tapi dia rindu engkau tidak gengsi. Dia rindu memang engkau membutuhkannya. Engkau membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Engkau lihat ya Roh Kudus, tangan-tangan kami yang terangkat kepadamu. Kami sedang membutuhkan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang tertutup jalan, Tuhan bukakan jalan. Kalau ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Tuhan, atau ada yang menghadapi persoalan dalam keluarga, dalam keuangan, dalam bisnis, atau apapun Tuhan yang sedang dia sampaikan kepadamu, kami berkata dengan iman kami kepadamu, bahwa Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima dengan iman bahwa Tuhan menolong kami semua. Terima kasih Engkau turun tangan saat ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kesempatan ini. Biarlah Roh Kudus Engkau juga pertemukan kami pada hari yang akan datang untuk beribadah bersama-sama. Demikian juga Tuhan, jemaat-Mu sepanjang minggu ini akan melakukan aktivitas masing-masing, entah aktivitas dalam rumah, di luar rumah, Tuhan, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam pelayanan kami semua butuh urapan-Mu, butuh kuasa-Mu, sehingga apa yang kami lakukan, kami kerjakan. Kami ada dalam kekuasaan-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati apa yang kami kerjakan. Terima kasih, memberkati juga pemerintah kami, memberkati TNI, Polri, memberkati para dokter-dokter, memberkati semua masyarakat Indonesia yang ada. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk ibadah kami. Doa kami juga, berkati ya Tuhan pemilik kolam renang yang akan kami pakai sebentar untuk melakukan baptisan selam. Tuhan mendahului semuanya. Terima kasih. Kami berdoa khusus bersama jemaat Tuhan juga untuk pembelian ruko di sebelah. Jemaat Tuhan, terus saya mengajak saudara, mari terus kita bertindak dengan iman. Mari kita angkat tangan kita, arahkan juga ke ruko di sebelah ini, sebelah kiri saya ini. Mari kita berseru kepada Tuhan. Saya percaya dalam iman kita kepada Tuhan, Tuhan yang sanggup melakukannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau sanggup mengadakan ini ya Tuhan bagi kami, karena kami membutuhkannya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan
Tuhan Yesus, kami terima dengan iman bahwa Tuhan menyatakan mujizat bagi kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Kau turun tangan saat ini. Kami bersyukur untuk pelebaran tempat ibadah kami. Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah campur tangan. Terpujilah namamu Bapa. Terima kasih, kami akhiri ibadah ini, kami terima berkat daripada-Mu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat, yang memberkati kami semua dengan berkat-berkat rohani, juga berkat-berkat jasmani. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan persekutuan, urapan-urapan baru dari Roh Kudus, memenuhi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian.